Gampang, kita tuduh saja dia bahwa dia telah membunuh burung milik kita dan membuangnya ke jurang. Nah, nanti kita minta ganti rugi dengan jumlah uang yang banyak. Mana mungkin bisa, bukankah burung harganya murah? Tanya kawannya. Lah, kenapa bingung? Bilang aja bahwa burungnya bukan burung sembarangan. Burungnya pandai berbicara dan bulunya sangat indah. Jawab penipu pertama dengan yakin. Setelah siasat disusun dengan matang, mereka pun segera menjalankan aksinya. Tiba-tiba mereka berteriak kepada Abu Jahil. Kamu harus bertanggung jawab, kamu telah membunuh burung kesayangan kami. Tentu saja Abu Jahil terkejut. Bukan main, apa-apaan kalian? Siapa kalian? Kenal aja tidak? Balas Abu Jahil. Jangan berpura-pura, pokoknya kamu harus bertanggung jawab, teriak mereka lebih kencang. Para warga yang melihat keributan itu pun segera berdatangan untuk melerainya. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut di jalanan? Tanya salah satu warga. Dia telah membunuh burung milik kami, Tuan, dan membuangnya ke jurang. Kami minta ganti rugi, kata salah satu penipu sambil menunjuk Abu Jahil. Bohong itu, mereka ini penipu. Aku bahkan tak mengenalnya sama sekali, ujar Abu Jahil. Pertengkaran pun terjadi, bahkan lebih panas dari sebelumnya. Awalnya para warga tak percaya dengan tuduhan tersebut. Akan tetapi, karena kawanan penipu pandai bersandiwara, orang-orang pun mulai merasa kasihan. Apalagi Abu Jahil memang terkenal usil dan jahat. Abu Jahil, kamu selalu saja bikin ulah. Bahkan kepada orang lain pun kamu tega melakukannya, kata salah satu warga. Kalian jangan percaya, aku sama sekali tidak pernah berbuat seperti itu, balas Abu Jahil membela diri. Begini saja, masalah ini kita selesaikan di pengadilan biar tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, usul warga lainnya. Maka pada hari itu juga mereka pun mendatangi rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, dengan memasang wajah memelas, kawanan penipu itu mengadukan masalahnya. Wahai Tuan Hakim, kami menuntut keadilan, Tuan. Orang ini telah membunuh burung kesayangan kami, kata mereka sambil menunjuk Abu Jahil. Tidak, Tuan Hakim, itu fitnah, protes Abu Jahil. Sudah, ini bukan tempat untuk ribut. Tempat ini untuk mencari keadilan. Dan saya akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, kata Tuan Hakim. Wahai Abu Jahil, apakah kamu punya saksi atas pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim melanjutkan. Tidak ada, Tuan Hakim. Tapi saya bersumpah kalau saya tidak pernah melakukannya, jawab Abu Jahil. Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada kawanan penipu. Terus bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya saksi atas tuduhan kalian? Kami bertiga yang menjadi saksinya, Tuan Hakim. Dia telah membunuh burung kami. Bukankah dengan adanya 3 saksi sudah cukup untuk membenarkannya? Jawab mereka. Sejenak Tuan Hakim terdiam mendengar pengaduan mereka. Ya, itu benar. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa Abu Jahil memang bersalah. Lalu tuntutan apa yang kalian inginkan? Kami menuntut ganti rugi, Tuan Hakim, yaitu uang 17.000 dinar. Karena burung yang dibunuh bukanlah burung sembarangan. Burung itu bisa bicara layaknya manusia dan bulu-bulunya juga sangat indah, Tuan Hakim, jawab mereka. Baiklah, kalau begitu Abu Jahil harus mempertanggungjawabkannya. Dia harus mengganti kerugian sebesar 1.000 dinar. Abu Jahil yang merasa tidak bersalah tentu saja keberatan dengan keputusan tersebut. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah tiba-tiba ia teringat akan sahabatnya Abu Nawas. Maaf Tuan Hakim, izinkan saya melakukan pembelaan. Saya ingin menghadirkan Abu Nawas, Tuan Hakim, pinta Abu Jahil. Tuan Hakim pun mengabulkan permintaannya. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil meminta izin meninggalkan ruangan sidang untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil pun menceritakan masalah yang menimpanya. Tolonglah aku, Abu Nawas. Aku dituduh membunuh burung dan aku disuruh ganti rugi 1.000 dinar, pinta Abu Jahil. Ya, tinggal bayar aja. Kenapa repot-repot datang kemari? Balas Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah atas nama Allah. Pada awalnya Abu Nawas tidak percaya dengan Abu Jahil karena ia memang sering berbohong, bahkan terkadang membuat fitnah kepada dirinya.
Kalau kamu memang tidak melakukannya, apa buktinya dan siapa saksinya? Tanya Abu Nawas. Itulah yang membuatku bingung, Abu Nawas. Aku sama sekali tidak ada saksi dan bukti. Tapi demi Allah, aku tidak melakukannya, Abu Nawas. Kata Abu Jahil mulai meneteskan air mata. Mendapati keadaan Abu Jahil yang demikian, barulah Abu Nawas percaya bahwa kali ini Abu Jahil memang tidak bersalah. Baiklah Abu Jahil, aku akan menolongmu. Ayo, kita ke rumah Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berada di ruangan sidang, ia mengungkap kebenaran dengan cara yang aneh tapi cerdik. Ia meminta kepada 3 kawanan penipu supaya duduk saling berjauhan, kemudian masing-masing diberi kertas kosong. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang di hadapan orang-orang yang ada di ruangan sidang. Para hadirin, saya minta agar kalian tidak ada yang bersuara. Ini demi mengungkap kebenaran atas kasus yang sedang terjadi. Saya akan bertanya kepada kalian bertiga yang telah menuduh Abu Jahil. Tulis jawaban kalian di sebuah kertas yang sudah saya bagikan. Kalau salah satu dari kalian ada yang bersuara, berarti tuduhan kalian terhadap Abu Jahil adalah fitnah. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama burung yang telah dibunuh Abu Jahil dan sebutkan warna bulunya. Mendengar hal itu, 3 kawanan penipu menjadi kalang kabut. Mereka tak menyangka dengan pertanyaan tersebut. Setelah ketiganya selesai menulis jawaban, Abu Nawas segera mengambil kertas jawaban mereka. Kemudian dengan lantang Abu Nawas membacanya satu persatu. Kalian yang di sini, tolong dengarkan baik-baik. Jawaban pertama, burung nuri dan warna bulunya merah. Jawaban kedua, burung merak dan warna bulunya hijau. Dan jawaban yang ketiga adalah burung beo dan warna bulunya hitam. Abu Nawas lalu berkata, nah di sini tidak ada satu jawaban pun yang sama. Mereka menyebutkannya berbeda-beda. Wahai Tuan Hakim, apakah mungkin satu burung bisa berubah-ubah warna dan namanya? Ini jelas-jelas sangat mustahil. Saya yakin kalau ketiga orang ini adalah penipu Tuan Hakim. Mereka sengaja memfitnah Abu Jahil agar memperoleh uang 1000 dinar. Seketika, wajah kawanan penipu itu menjadi gemetaran dan pucat pasi. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Abu Jahil mendapatkan keadilan. Ia terbebas dari tuduhan dan tidak kehilangan 1000 dinar. Sementara ketiga penipu tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Hikmah dari kisah ini adalah orang yang biasa berbohong dan berbuat fitnah, ucapannya tidak akan mudah dipercaya meskipun dia berkata jujur. Seperti halnya Abu Jahil. Ketika dia mendapatkan sial karena difitnah, orang-orang tidak akan mudah percaya dengan pembelaannya. Yang ada justru malah membenarkan fitnah yang menimpanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini, kata Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin, pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Jahil akhirnya tidak bisa menolak. Tapi kamu janji Abu Jahil, sebulan kamu balikin, kata Abu Nawas mengingatkan. Iya, aku berjanji Abu Nawas.
Lagian juga bulan depan kebunku panen. Aku pasti akan mengembalikan uang ini, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. Ah, payah ini Abu Jahil, omongannya nggak bisa dipegang, batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin, kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatirlah Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya nggak punya uang, tapi malah sering pesta, gerutu Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar utangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, lunasinnya bulan depan, kata Abu Jahil. Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau nggak kamu? Jawab Abu Nawas. Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar? Tanya Abu Jahil penasaran. Ini Abu Jahil, di desa seberang, katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya, jawab Abu Nawas. Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya, kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut, setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, mau apa kalian kesini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya, kata sang dukun. Apa syaratnya Tuan? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada tumbalnya, tapi jangan khawatir. Tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu, jawab sang dukun. Maksudnya gimana Tuan? Aku belum paham, tanya Abu Nawas lagi. Ya misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang uang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Lah gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan Tuan? Tanya Abu Nawas. Oh, gak masalah. Kamu tidak perlu minta izin ke orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh begitu. Baiklah, aku setuju Tuan, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemetaran.
Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dibalikin ya. Aku ikhlas kok Abu Jahil." Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji, nyampe rumah langsung aku balikin uangmu. Ya Abu Nawas ya," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang," goda Abu Nawas. "Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semua Abu Nawas," kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini? Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku," kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. "Baiklah Paduka, saya akan cari keris Naga Runting itu," jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. "Paduka, ini adalah keris Naga Runting yang Paduka minta." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu," perintah Baginda Raja dengan penasaran. "Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya," ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. "Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak," perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris Naga Runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris Naga Runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris Naga Runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. "Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa," tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai. Ia tersenyum sambil menjawab,
Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan, semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan? Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga. Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk santai di taman istana. Karena suasananya tampak membosankan, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, hiburlah aku dengan teka-teki konyolmu, agar aku bisa tertawa." Abu Nawas pun menuruti permintaan rajanya. "Baiklah Paduka, saya ingin mengajari Paduka tentang sopan santun. Jika Paduka sedang makan malam bersama istri, bagaimana caranya Paduka mengatakan kepadanya bahwa Paduka ingin buang air kecil? Padahal saat itu Paduka baru saja ijab kabul," tanya Abu Nawas. "Ah, itu pertanyaan mudah, Abu Nawas. Semua orang juga bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Iya benar, tapi belum tentu sopan Paduka. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara yang sopan untuk mengatakannya," jelas Abu Nawas. "Oh begitu. Aku akan bilang kepadanya, 'Maaf, aku harus buang air kecil,' jawab Baginda Raja." "Itu tidak sopan Paduka. Coba cari kata yang lain," sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat. Tak lama kemudian ia mendapatkan jawabannya. Dengan percaya diri Baginda Raja berkata, "Maaf, aku harus pergi ke kamar mandi." Namun ternyata jawaban tersebut masih dianggap salah oleh Abu Nawas. "Itu lumayan, tapi masih kurang sopan Paduka. Tidak pantas rasanya menyebut kata kamar mandi di meja makan. Apalagi mengatakannya di hadapan istri yang baru dinikahi," terang Abu Nawas. "Lalu apa kalimat yang pantas Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Duhai istriku, bolehkah aku izin sebentar? Karena aku harus berjabat tangan dulu dengan teman baikku yang akan aku kenalkan kepadamu nanti setelah kita selesai makan malam." Mendengar jawaban itu, sontak Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Baginda Raja percaya bahwa Abu Nawas dapat membantu mewujudkan ide ini. "Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini lebih berkesan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum dan kemudian berkata, "Paduka, itu memang niat yang sangat mulia. Nah, agar lebih berkesan, kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim dengan makanan, permainan, dan hadiah. Namun yang paling penting, Paduka, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka." Baginda Raja setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan acara santunan anak yatim. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makanan enak, permainan seru, dan hadiah-hadiah yang menarik.
Hari yang dinanti pun tiba. Istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim. Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak yatim, Baginda Raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama. Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian. Baginda Raja tersenyum dan kemudian berkata, "Anak-anakku semua, aku sangat senang melihat kalian semua bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini, dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dihargai dan dicintai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama." Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil, mendekati Baginda Raja dan berkata, "Paduka, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tetapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami." Mendengar kata-kata gadis tersebut, Baginda Raja pun merasa sangat terharu. Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang." Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama, merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. "Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini," kata Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Ya, benar Paduka. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya."